Bismillahirrahmanirrahim, sahabat beriman. Kontroversi tentang klan yang mengatasnamakan dirinya sebagai penganut kaum Ba'alawi seringkali melibatkan banyak pertentangan dan perdebatan dalam segi-segi fundamental umat Islam. Kiai Haji Imaduddin yang sejatinya sebagai penolak dari klan Bani Alawi. Nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad keempat, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita sudah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Ba'al ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus, karena kalau putus pernah nyambung. Dalam ilmu nasab, ketika kita berbicara soal nama-nama nasab yang nisbatnya kepada baginda Nabi, patokannya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya berdusta atas nama Nabi tempatnya di neraka. Gitu loh. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Berdusta dari sudut apa? Baik dari sudut makalah Nabi, atau af'al Nabi, atau pengakuan Nabi. Ketika Nabi mengatakan cucu saya Hasan Husin, ya nggak? Ya. Berarti jangan dibantah. Hasan Husin cucu Nabi. Dari mana sampai yang tahu kalau Hasan Husin cucunya Nabi? Kita hidup di tahun 1400. Apakah kita hanya percaya dengan orang yang ada di 1400? Kalau ditanya orang, apa dalilnya? Lu taunya dari mana? Maaf, saya itu jiwa saya itu bukan ngagul ini. Apa adanya saya Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh, dana dewek saya makan. Saya main gaya-gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh, gitu ya. Karena apa, lisan orang Betawi sama saya udah medok kalau katanya. Saya pergi ke Malang, ya bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin, amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya. Santai aja, orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang? Ya kan? Intinya, ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad. Apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir. Apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu, saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah. Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Ba'alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di framing
tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau apa Magister. tadi magister atau melalui university. Iya. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu apa tadi gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Dokter apa doktor? Doktor. Dokter, kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul, betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu, tapi saya lihat apa bahasa inti. Nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita udah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Ba'alawi ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus, karena kalau putus pernah nyambung. Ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti kan. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau apa tinjauan dan kajiannya untuk menegaskan nasab Ba'alawi ini batil, sekaligus juga tentang apa sih urgensinya kitab sezaman untuk mengisbat nasab ini. Kita persilahkan. Baik. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu ndak asal-asal main. Ndak ada sistem mimpi, ya. Ndak ada sistem melalui proses kasyaf, ya. Tidak juga melalui konsep sistem baru paham Atau prasangka ya. ya, baru paham. Dulu gua nggak paham, sekarang gua baru paham. Nggak ada begitu, nggak gitu loh, ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis. Karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri. Ketika berbicara sufi, istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing. Ya. Ilmu nahu, kalau kata orang ilmu nahu nih ya, ilmu yang lain mah nggak ada gunanya kalau kagak ada ilmu nahu, kata orang ulama ilmu nahu. Karena orang tidak akan paham Al-Quran, tidak ketemu segala sesuatu dari isi Al-Quran dan segala sesuatu dari makalah Nabi kecuali dengan mengetahui ilmu alat, ya enggak? Nah, ilmu alat juga disebut ilmu adab. Maka kalau zaman dulu tuh Abdullah bin Umar mendengar anaknya aja lahan, harokat patah dibaca kasrah, digampar. Coba baca dulu Mukhtasar Jidan, mukadimahnya. Setiap ilmu itu punya fannya masing-masing dan punya kaidahnya sendiri. Iya. Kalau kata ulama tasawuf, masuk dalam ilmu tasawuf farduin. Kalau kata ulama fikih,
Fikih dulu. Karena tanpa fikih kagak bener ibadah. Kalau kata tasawuf, tasawuf dulu, akhlak dulu dianuin, dibenerin. Iya nggak? Kata ulama tauhid orang kena. Iya. Kalau belum makrifat Tuhan, sholat lu bener. Siapa yang lu sembah? Lah Haider. Kalau dipisah-pisah begitu. Ya. Paham nggak kira-kira? Jadi ilmu hadis juga dia punya retorikanya masing-masing. Nah, ilmu hadis ada diroyah dan ada riwayah. Bagaimana kita mendeteksi hadis hasan, sahih, hasan, doib, maudhu? Ya, kalau saya bicara lagi, mungkinkah ulama semua itu nggak pernah bohong? Pasti orang jawab nggak mungkin. Kalau tanya, mungkin nggak aulia kena tipu? Itu kita kan terjebak dengan retorika pertanyaan yang kita nggak punya ilmu menjawabnya. Orang awam nih, mohon maaf, mungkin nggak aulia kena tipu? Coba, wali Allah mungkin nggak kena tipu? Mungkin. Hah? Mungkin. Sebagian nih. Yang lain dia pasti kata nggak mungkin. Wali Tuhan kok kena tipu? Ya. Kan masa begitu, Pak? Nabi nih tanya lagi nih, Nabi mungkin nggak kena tipu? Lah buat Nabi kok kena tipu? Iya kan? Nah, di sini narasi-narasi Ba'alawi yang saya lihat ketika dia bawa Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan Kiai Imad, mana lebih tahu Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad? Itu kan bandingan bodoh. Masa ngebandingin yang hidup dengan yang mati? Giliran kita bilang hebatkan Kiai Imad, marah pan. Padahal dia yang nyumili. Lucu. Lucu nggak tuh? Loh, Kiai Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Jadi dia tidak punya apa fatwa. Karena dia tidak meneliti. Betul. Bukan berarti Kiai Hasyim Asy'ari tidak punya ilmu. Salah. Dalam bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Gitu loh. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Jelas nggak pelan-pelan nih saya ngomong nih? Ini waktu jangan dibatasin ya. Ya, nggak dibatasin. Dia sampai jam berapa biar bantah. Gitu. Jadi ilmu nasab juga sama. Ada ilmu nasab dirayah, ada ilmu nasab riwayah. Tinjauannya dari mana nih? Kalau bahasa sahih ada sahih riwayat, sahih sanad, rijalnya siqah. Ada matan ditinjaunya. Betul. Urutan sanad silsilah rawi itu hadasananya siqah, bagus. Matannya maudhu, bisa terjadi. Saya contoh, ada riwayat saya mengatakan mi'raj Nabi dengan ruh. Sahih riwayatnya. Matanya maudhu. Kenapa? Mukhalif daripada zahir makna Al-Quran. Matanya maudhu. Tak kasih contoh lagi yang lebih gampang dipaham. Nabi menurut riwayat yang mutasil, walaupun derajatnya mursal, itu menyatakan bapak Nabi di neraka. Di neraka, betul. Benar ya? Ada lagi riwayat hadis sahih lagi, maktub di Sahih Bukhari. Kurang apa tuh? Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim. Ya, mak Nabi mati kafir. Sampai baca hadis seperti itu tidak mempelajari detail tentang mustalahul hadis, terjebak mengatakan mak Nabi kafir. Bapaknya masuk neraka, betul. Ya. Sedangkan di Al-Quran jelas Allah tidak pernah mengazab siapapun sampai Rasul diutuskan itu.
Nah terus kan kesaktian dia sama Nabi, gue bingung. Sekaliber itu mampunya, ya nggak? Ilok kagak ada karangannya. Nggak ada karangan. Bang, mohon maaf ya, gue kan nggak pinter gue mah. Ya jadi gue ngomong nak. Ya nggak apa-apa. Saya kagak pinter saya mah. Iya, bukan orang hebat ilmu mah. Ya cemen ilmu kita. Tapi doyan nulis. Karena hobinya orang-orang cerdas, tingkatnya udah tingkat aulia, hobinya nulis. Apa gitu ditulis sama dia? Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah, hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, Iya. ada tulisannya. Banyak karyanya. Iya nggak? Kenapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Diklaim hebat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, Itu. nggak ada kitabnya. Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Faqih Muqaddam. Iya. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, kola, misalkan ulama anu sebutin sama dia, Iya. ya kan? Kalau di Yana kola Al-Auza'i Iya. disebutin, ya enggak? Kola Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Iya. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul. Betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa-apa, bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Iya. Gara-gara menurunkan nasabah Alawi dibunuh aja. Ular aja bisa matok, nggak punya tangan. Masa kita diciptakan tangan sama Tuhan, punya kaki, orang bisa nangkis? Iya. Nggak kuat, lari. Udah lari mati. Ya kan? Naas itu mah. Ya kan? Jelas itu kira-kira. Jadi nasabah Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10, Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya. 6 abad. Belum saya bongkar, Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Bongkar kali ini saya bongkar. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Nah, jadi jelas ini bahwasanya nama-nama yang dibanggakan oleh Pak Alwi, mulai dari Ubaidillah, Alwi, sebagainya, Amul Faqih, adalah nama-nama yang mereka klaim sebagai ulama besar, orang hebat kan begitu. Tapi pada kenyataannya dari sumber primer, kitab nasab, nggak ada catatan nama itu. Bahkan ini berlangsung selama 5-6 abad lamanya. Dari data sekunder, katakanlah dari kitab hadis, kitab fikih, ada ulama-ulama eksternal yang berkomentar tentang mereka pun tidak ada. Jadi berdasarkan sumber primer, berdasarkan sumber sekunder, tidak ada penyebutan sama sekali tentang nama-nama yang diklaim sebagai nenek moyang Ba'alwi. Sampai di sini jadi paham kita bahwasanya nama itu memang tidak ada. Ya jangan-jangan tadi itu dulu ada sosok sebenarnya nama yang terkenal, Ubaidillah juga, Ubaidillah bin Ahmad juga. Tapi yang mendirikan dinasti Fatimiyah ternyata ketika diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, dia ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi padahal dia Yahudi. Makanya jangan heran sekarang kalau tes DNA yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu juga DNA-nya Yahudi. Karena mungkin barangkali Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang mereka adalah orang yang sama.
kita masih pakai barangkali. Karena untuk menyambungkannya butuh data yang lebih lengkap lagi. Baik, kita akan lanjut lagi kepada kajian yang berikutnya. Tadi sebentar, kita lihat ke PN dulu. Biar berurutan. Oh ya, mereka mengklaim bahwasanya Imam Ahmad itu dengan laqab Al-Muhajir. Yang mereka klaim sudah berhijrah ke Yaman. Apakah benar menurut kajian Teguh Qori, Imam Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir betul-betul hijrah ke Yaman? Jadi demikian. Baik. Ahmad bin Isa itu ya yang digelar Isa itu An-Naqib. Apa An-Naqib? Kopi dulu. Itu kopi banyak silakan. Jangan terkesima ngeliat saya, Bang. Ya, tenang aja. Nah, itu terlalu serius. Ya, orang enak terlalu serius. Kawin aja kalau terlalu serius, Pak. Gemeter ya. Iya. Iya. Nah, jadi Ahmad bin Isa, Ahmad kalau orang Ba'alawi kan Al-Muhajir. Ya. Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi atau An-Naqib. Dikata An-Naqib karena beliau mewarisi pekerjaan bapaknya, mencatat nasab. Oh, Gitu loh. Naqib. Naqib itu pencatat nasab keluarga. Nasab Al-Uraidiyun atau yang lain semua dicatat sama dia dalam keluarga Imam Ja'far As-Sadiq. Jelas ya kira-kira. Nah, pada halaman, nah ini kadang-kadang suara saya teriak-teriak nggak apa-apa ya. Emang begitu dari sononya, Pak. Bukan marah-marah saya sama Bang. Kagak marah-marah, emang dari sononya. Allah ciptakan ya kayak gini. Jangan dipaksakan, harus lemah lembut kalau bisa keluar suara saya. Ya. Pada halaman 176 ya. Halaman 176 terus paling bawah itu ditulis lafadznya begini. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat. Ya. Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib juga. Ya. Maksudnya tuh. Ya. Di sini nggak disebut An-Naqib, ya. Bin Ali adalah riwayat lain Muhammad Al-Akbar. Ya. Ada riwayat lain menyatakan Muhammad Al-Akbar. Bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafatu. Beliau dilakop dengan lakop An-Nafat. Apa sih An-Nafat? Karena yatajiru bin nafti. Dia dagang minyak. Dagang minyak tadi. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Kalau orang yang namanya kerjanya dagang minyak, dipahamin dulu matan kitab. Di mana dagangnya, Bang? Di Bangladesh? Apa di Pakistan? Iya nggak? Iya, dagang minyaknya apa di mana? Biar tahu. Iya. Jadi kalau baca kitab itu detail, jangan asal gitu, mahamin. Iya kan? Nah. Kalau dia hobi melihara kucing, orang Arab Abu Hurairah, Ya. gitu kan? Paham nggak kira-kira? Begitu. Nama aslinya siapa, Kang? Muhammad. Muhammad. Nah, jadi Ja'far tadi. sebagian daripada keturunannya Ahmad bin Isa itu Abu Ja'far, orang yang buta, yang nama aslinya Muhammad. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad anaknya Ali. Ali itu bapaknya siapa? Bapaknya Ali Muhammad. Muhammad yang bapaknya Ali berarti kakeknya Muhammad Abu Ja'far,
Itu juga berlaku Abu Ja'far. Bedanya cucunya buta, al-a'ma, engkongnya tidak digelar a'ma karena nggak buta. Sama-sama keturunan Ahmad bin Isa, kan begitu. Jelas sudah kira-kira? Nah, Muhammad Abu Ja'far anaknya sopo? Yang di sini disebutkan Muhammad. Saya menjelaskan dari kitab lain untuk supaya dapat terverifikasi Abu Ja'far al-A'ma ini cicit Ahmad bin Isa. Sedangkan Muhammad Abu Ja'far atau Abu Ja'far Muhammad yang tidak ada istilah al-A'ma itu anaknya langsung Ahmad bin Isa. Gitu loh. Nah, Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi, yang mengalami kebutaan Abu Ja'far al-A'ma tadi, gitu kan. Dia kan pinter nih musannif nih. Orang itu buta kan dikasih bayan sama dia. Butanya kapan? Apa dari bocah? Gitu. Apa dari pertengahan pas masih muda? Dikasih tahu Ahmad Abu Ja'far Muhammad al-A'ma itu mengalami buta di masa tua. Gitu loh. Dia fi akhiri umrihi, di detik-detik akhir umurnya, berarti masa tua. Katarak itu. Katarak. Kan gampang kan verifikasinya zaman sekarang istilahnya kan? Buta karena katarak. Atau karena glukoma. Glukoma apa glukosa? Glukoma. Kan gitu. Paham lah kira-kira? Nah, selesai. Ada kurang nih. Oleh musannif ada kurang. Kalau gua, oh iya, ono gua belum jelasin Ahmad ini dagang minyaknya di mana. Kan gitu. Benar nggak kira-kira? Wan hadara ilal Basrah, dan turun gunung Ahmad bin Isa menuju kota Basrah. In hadara, turun gunung, maknanya apa? Dari kampung menuju kota. Kota apa? Kota Basrah. Ngapain? Jualan minyak. Jualan minyak. Gitu. Kenapa kok bisa tahu jualan minyak? Karena kota Basrah pada masa abad tahun 300, 400, 500 Hijri itu terkenal dengan kilang minyak. Kalau gitu. Kilang minyak, kalau orang kami Melayu bilang, oh ini orang Melayu juga ya? Melayu semua. Nah, artinya banyak pabrik minyak. Minyak apa? Minyak kelapa sawit. Apa minyak itu terserah itu mah. Asal yang penting minyak. Gitu. Kalau zaman itu mungkin belum ada minyak bumi, minyak tanah, mungkin boleh jadi berarti minyak kelapa. Gitu. Jelas? Ya. Itu aja gampangnya. Itu kita takwil sendiri aja. Yang penting substansi cerita penulis terkait adanya Ahmad bin Isa, dari punya cucu sampai punya anak udah diceritakan. Cucunya yang buta, cicitnya yang buta, sebab buta di kapan udah disebutkan. Berarti bukan sebab kecolok, ya nggak? Bukan sebab kecelakaan, tapi faktor usia yang memang matanya kena penyakit katarak. Kok bisa katarak? Itu paham kita sekarang. Boleh jadi glukoma, atau boleh jadi lain. Itu ahli dokter yang tahu. Apa sih penyebab kebutaan di masa tua? Kan begitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Nah, wa aqama biha, karena beliau tinggalnya di Basrah, dagang minyak, buka stan minyak,
supaya orang lain, kalau saya mah begitu, Pak Amin, jangan minyak, bukan begitu, bukan, susah itu mah, nggak digelar abah, kan? Paham nggak? Kalau orang dagang minyaknya dagang keliling, itu bukan abah, bukan orang kaya, gitu loh. Namanya gelarnya an-nafat. Orang Arab ketika menggelar seseorang itu dengan kata-kata an-nafat, itu orang itu bukan pedagang ecek-ecek. Gitu loh. Jelas nggak? Gitu. Abu Rizal Bakrinya itu teman. ini ya sambil santai aja. Silakan. Gitu. Ngopi dulu. Udah? Oke. Udah jelas? Jelas. Kita lanjut ya. Lanjut, jelas. Tadi berarti turun gunung, berarti kalau bahasa kita nih di sini nih, ya. Kalau saya nggak ngerti daerah sini ya, daerah Jakarta deh ya. Ya. Dari Bogor pergi ke Priuk, karena Priuk itu pinggir laut, tempat pusat kilang pabrik. Nah, kalau dimaksud tempat kilang pabrik, berarti Ahmad bin Isa ini bukan agen. Lebih besar kemungkinan dia pemilik kilang. Ya. Gitu loh. Nah, ini itu udah Sebentar, belum kelar. Belum kelar. Ya. Wa qoma biha, karena dia di situ pabriknya, supaya pengurusan pabrik itu nggak jauh pula mandir mondar mandir naik ontak, kan bahasa gitu ya. Ya. Iya, dia bikin rumah di situ, mukim di situ. Soal habis mukim dia pergi ke Prancis, pergi ke Undunus, yang riwayat lain Ahmad bin Isa pernah pergi ke Undunus, ya. Dalam kitab Al-Asyairul Irak apa lupa saya, ya. Itu pernah dikatakan Ahmad bin Isa wahajara Ahmad bin Isa ila Undunus, ya. Undunus itu Uzbekistan. Ya. Terserah. Ya. Mau kemana ke, terserah. Mau ke Yaman, Ya. boleh-boleh aja. Tapi kenyataannya beliau wa mata biha, Di Basra. meninggalnya di Basra. Nggak pernah di Yaman. Mau pergi ke Yaman pernah, mah terserah. Betul. Tapi yang menjadi patokan di otak kita, beliau nggak pernah pergi hijrah sampai meninggal di Yaman. Data kitab ini memverifikasi Ahmad bin Isa, ya, dari perkampungan Basrah, dari dataran tinggi Basrah, turun ke kota untuk ngapain? Dagang minyak, bikin pabrik minyak, tinggal di situ, meninggal di situ. Meninggal di situ. Jadi kuburan yang di Yaman itu Hasil mimpi. Ditemukan di abad 9. halusinasi. Oleh siapa? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, tuh yang tukang rongsennya. Rongsen kuburan tadi itu. Makanya dia digelar oleh kalangan mereka, ya, apa? Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika. Itu. Jadi anak buahnya tuh jin, malaikat semua. Walau auladun, dia punya anak banyak. Banyak dalam istilah kalimat aulad jamak taksir. 3 sudah masuk banyak. Kalau 2 belum banyak, masih apa namanya? Tasniyah. Tasniyah, betul. Kalau 1 ahad. Ya. Gitu loh. Jelas kira-kira? Ya. Selesai. Wa akhahu bil jabal, saudaranya ada di gunung. Tuh. Ya enggak? Berarti dia dari pegunungan bukan tuh? Dari gunung turun ke kota. Turun ke kota. Jadi pengusaha. Gitu loh. Walaupun ada yang taklik bil jabal, itu yang dimaksud bil jail. Jail itu daerah Irak juga. Gitu. Itu daerah Basra juga. Ya. Walau auladun, saudaranya yang ada di gunung, di kampung, kalau bahasa kita tuh, punya keluarga, punya anak-anak juga. Berarti terverifikasi bahwa Ahmad bin Isa, ya, punya abang,
punya adik, ada di kampung, gitu loh. Sosok ini Rantau betul-betul dia. ada. Jelas soal itu? Jelas. Lalu, dasar mana Ahmad bin Isa dilakop Al-Muhajir? Dasar apa Ahmad bin Isa dikatakan pernah pergi ke Yaman, meninggal di Yaman atau Hadrul Maut, meninggal di sana? Pertanyaannya, sumbernya mana? Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa klaim ini masih menimbulkan perdebatan dan tanda tanya besar di kalangan umat Islam. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Terus pantengin channel ini untuk menebarkan update terbaru dari Muslim atau kisah-kisah Islami yang menimbulkan pro dan kontra. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.